ke WC pesawat itu kantut takannya sandangnya sorongonan pus ya bom atomnya nih biar sudah bawa ya sekalinya beturun kantut pulang bau pulang akhirnya limbah di kantut kan hilang sebertaan anunya tuh kada gampang kantut cucuk aja karena kan bakantut di kelas biar kesehatan akhlak 5 jar asal kesehatan 6 jar wow udah jumain lalu di sekolahan kepintaran ya kannya kau aja keluar pang satu mat ini kada biar aja guru aja akhlak 5 aja asal kesehatan 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. halaman ya halaman 243 tengah-tengah. Dan makruh menguap, maka apabila menguap seorang maka sunat baginya menahan dia barang yang sekuasanya. Jadi mun orang tak hendak menguap sin tahani lah tahani sakakawanya sakakuasanya tahani, yaitu semalam ya kan diantaranya menahan itu tutupi muha dengan atau mun sudah tak kuap juga tutupi muha dengan tangan kayak itu aja lah maksudnya kayak itu nah kadang kayak itu dah kayak itu nah ya jadi ini tampayakan nih karena seton takutan lawan ini lawan jari anu nih lawan telapak nih. Nah supaya semalam nang nyaman supaya jangan menguap kawa manahani ingatakan Rasulullah kada bisa menguap tahani insyaallah kawa aja tah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum wa huwa fis shalah falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala ha ha dhahika lisyaitan minha. Dhahika syaitan minhu." Artinya apabila menguap seseorang daripada kamu padahal ia di dalam sembahyang. Ini lagi dalam sembahyang lalu menguap, ya hendak menguap tah. Menguap artinya hendak menguap, maka hendaklah ditolakkannya akan dia. Tolak bagaimana caranya supaya jangan jadi menguap dan ditahaninya akan dia barang sekuasanya, ya kah sekuasanya. Karena bahwasanya seorang daripada kamu apabila mengata ha 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 nih ya kan menguap nih enggak itulah itu tatkala menguap tertawalah syaitan daripadanya. Syaitan lucut jar tertawa ya kaham ditawakannya syaitan kita kejadian menguap. Nah gitu kata Syekh Romli tiada tertentu makruh menguap itu dengan sembahyang. Di luar sembahyang min tujuh wajar.
Karena syaitan tadi tertawa melihat orang menguap. Karena kalau yang menguap, karena lah, makanya lang nyaman benar mengaji ini antara maghrib isya ini nyaman benar. Ada tapi menguap lagi dikit. Amunnya sudah isya yang tak ngantuk lah. Mbah maghrib isya ini nyaman benar waktu tuh. Bujuran nah. Ampa atakan maghrib isya ini. Insyaallah berberkat aja waktu tuh. Padahal antara maghrib isya aja. Nah lalu dan kata Syekh Romli nih, tiada tertentu makruh menguap itu dengan sembahyang, tetapi di luar sembahyang seperti di dalam sembahyang juga. Jadi jangan hendak kayakah kita lulusakan menguap tuh tahani bujur-bujur. Cuman ya tadi susah menahani menguap ini ngalih dikit. Ya kan, ya itulah keistimewaan Nabi. Nabi itu kita ingatakan kita kawa menahani menguap. Karena apa? Karena Nabi kada pernah menguap. Dan makruh berdiri atasnya sebelah kaki. Nah, ini sembahyang gitu juga makruh berdiri sebelah batis. Lang kada makruh tuh ada itik aja lang kada makruh. Itiknya mun guring apa? Kenapa kayo? Kenapa yo? Itik tuh guring tuh sebelah diangkatnya. Kenapa? Karena itik tuh supaya jangan nyenyak bener guring. Supaya nyak kawa menonton Prancis lawan jam 3 nih. Prancis lawan Spanyol. Jam berapa? Jam 3 kah? Nah, itu kegunaannya. Iya kada kau julung kenapa itik tuh kayak itunya Bapak? Ya itu bang mungkin supaya jangan nyenyak guring tuh lah. Ada kita ini dicari supaya guring kita ini Bapak. Nyenyak kalah lawan itik kita nenek. Ada kalang tahu ya, kalau ya ada yang tahu bujur ini betakun bujur-bujur jadi nah. Ya kah? Ada tahu nah. Sudah jadi pikirakan. Nah, tapi amun kita sembahyang, kita angkat sebelah batis baik lang kanan atau lang kiri, ya kah bahwa diangkatnya akan kakinya yang sebelah. Nah itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena memikirkan khusyuk lagi bang. Memikirkan batis aja supaya awak kita jangan oleng itu yang dipikirkannya. Dan demikian lagi makruh mendahulukan sebelah kaki atas yang sebelah. Kayak itu sembahyang batisnya. Nih tuh orang lang hendak lomba apa tuh? Maraton itu. Makruh kayak itu kah atau kayak itu kah? Makruh juga kayak itu sedih. Dan merapatkan yang sebelah dengan sebelah kayak itu nah rapat batis. Orang tuh sekedar apa? Sakilan aja lah. Itu sekedar sakilan aja lah. Oh ini banyak juga orang sembahyang tuh limpat kada sakilan tuh nah kada paham julun. Ya kan kada tahu di mana ambilannya kada tahu tuh tah. Harus enggak duit orang tua. Ya kayak Mbak ada kita kan kayak itu aja kalau lah. Nah kita nih sekedar kayak ini aja kalau. Nah ada orang sembahyang kayak itu nah. Ya kah? Neng kenapa kajarin kayak ini nih? Mungkin supaya anaknya kalau kawa gitu bermain-mainan kalau kayak itulah. Ada kita sekedar kayak ini aja lah. Sembahyang itu lain pernya awak orang itu lamak bandar tuh dasar kayak ini aminya pahanya nih tersampuk ada kita napa teh ya kah ada juga orang kayak itu tapi biar aja lah kenapa mau urusi orang itu lah. Karena yang demikian itu takallub itu mengalih-ngalih sidin dilihatkin rasa kada nyaman sidin dilihatkin takallub tuh yakni akan takallub yang ia akan khusyuk ya yang itu takallub yang ia akan khusyuk menghilangkan badannya akan khusyuk mainkan karena ozor. Nah kecuali orang tua ozor ya kah ini batang pahan ini bekorengan takutan banernya kalau pinata apa nih kalau pinata sampuk ini lengket kayaknya kada kau dia apa-apa lagi. Nah, itu lain kisah lah.
Dan tiada mengapa meringankan sebelah kaki atas yang sebelah lah. Untuk ada apa-apa bandak juga cuma sebuting nih kada tapi apa nih? Tapi dijajak akannya tah. Mamunya kenapa kalah? Karena mengambil kesenangan sebab lama ini kadang-kadang kita ini bisa uyuh ya lah. Lalu kadang-kadang sebuting aja lang kita, tapi tetap aja posisi batis ini bandak, cuma kadang-kadang berpegang dengan sebuting aja, sebutingnya nih asal bandak aja, nah itu bisa kayak itu. Ini makruh, jangan tegawilang makruh lah. Dan makruh menyempol rambut atau kain atau kunci surban. Nah, jadi jin sumbahyang itu jangan begalung. Jangan begalung. Ya Kak, ini bebinian kalau biasa kayak inilah. Yang begalung nih rambutnya apa? Panjang, itu makruh begalung. Kenapa? Karena amunnya begalung ini kena kada nyaman. Kada nyaman. Lalu kena limbahnya kada nyaman tuh bisa terpikirakan kayak nenek. Nah, memikirakan itu lang menyebabkan jadi makruh ya Kak. Kayak lang apa? Di sini bantakan kayak itu nah. Atau sidin surban tuh lang nyaman apa aja? Ubah ulur aja, jangan dianukan kayak itu sidin, jangan. Iya tadi kena kada nyaman surban tuh. Ya Kak, kunci surban. Oke, kadang kayak tupang. Surban penguncian apa itu? Artinya apa nih? Buntut sorban turun aja. Nya besurban tuh yang paling bagus buntut tuh di tengah kayak itu nah. Amun kada kawa juga di sebelah kanan mandak buntut dah. Ya kah, mandak buntut. Dan menyingsing tangan baju. Nah, makruh juga kayak ini nah dia apa nah. Nah, apa nih? Begulung ini makruh nah. Kenapa ini kena kada nyaman gerak tuh kadanya, apalagi pernya kada gobor ngepres benar kenapa teh. Nah, lalu sit makruh juga kayak ini. Ya kah? Nah, kayak itu juga tah. Menyingsing tangan dan tangan baju atau kaki baju. Kaki baju ya kan, selawar kayak Pak. Selawar dia apa nih? Digulung. Itu si Dinta. Dan membalik rambut atau kunci ke bawah sorban. Iya juga masukkan ke itulah. Nah, jangan juga si Den. Maka diketahui daripada perkataan Imam Ghazali dan Syekh Romli bahwasanya perempuan yang berkewang rambutnya berapa deh? Bapak? Bekepang lah. Nah, bekepang disuruhkan ia dengan menguraikan rambut. Jadi babinian tuh beurai aja rambut. Makanya guru ajar ulun ngalih jojok beurai ajar. Jadi ulun tatak handap-handap jaran ajar. Nah, pintar jo babinian tuh. Bulilah guru babinian berambut handap, wallahu a'lam. Aku waktu ngaji sabila ini nah. Waktu ngaji sabila sampai itu limanya tuntung lalu orang betakun non arwah guru ajar. Babinian bolehkah berambut handap? Wallahu a'lam sidin. Cuman menurut riwayat izin Siti Aisyah rambut sidin handap sidin. Jar arwah guru bari. Ya Kak, Siti Aisyah rambut Siti Aisyah itu apa jar? Handap. Cuma handap bahari kada ditampayakan. Amun wihini ya Kak, gulu tatapayan ini ditampayakan. Ya Kak, itu benar sidin. Kada jagar-jagar maanwi laki aja. Oh, ayo aja situ. Kada apa, begundul kada apa juga. Disuruhkan ia dengan menguraikan rambutnya dan mengulurkan dia. Nah, ya kan, ulur aja. Tetapi jika ada rambutnya itu berayam, nah, amunnya berayam bang, di ayam, luar biasa juga Allah Ta'ala ini bulah rambut lah. Bah, ikam gampangan rambut ini. Maka tiada disuruhkan ia menguraikan ayamannya karena masyarakat ngalih pulang salang apa nih. Baiknya mah ayam itu bata tengah jam mah ayam itu aja. Ya kah? Karena masyarakat syahdan.
adalah makruh menyimpul dan sembahyang tersebut itu di dalam sembahyang dan dahulu daripada sembahyang. Dan jika ada sembahyang itu sembahyang jenazah atau ada ia kemudian daripada bekerja sekalipun, ya kan, walaupun sembahyang apa? Jenazah. Dan makruh berludah di dalam sembahyang. Jangan nak berudah dalam sembahyang. Dan di luar sembahyang, jangan juga kehadapan. Kehadapan. Jadi mau hendak berudah juga, urudahin yang sebelah kanan. Kita iya aja pang. Ini bahari ini apa? Ini kada bakaramik pang orang langsung apa? Langsung tanah. Wih, ini jangan lagi kita. Iya kah? Jangan Presiden. Dan berludah dalam sembahyang dan di luar sembahyang kehadapan. Dan jika ada yang berludah di luar sembahyang itu tiada menghadap ia kepada kiblat. Jangan jusin berudah tuh menghadap ya kepada kiblat sekalipun. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Adapun yang diiktimatkan Syekh Ramli di dalam Nihayah, maka bahwasanya tidak makruh bagi orang yang di luar sembahyang berludah ke hadapan kepada Bapak Jar. Ya kah? Sampai berudah tak ada aturannya. Makanya ujar siapa? Ujar Anas bin ujar Salman Al-Farisi. Ujar Salman Al-Farisi. Ini Al-Farisi ini orang Persia lah. Orang Iran nih, mujtaba nih. Ya kah? Kadang Persia orang Perancis bang. Ya kah? Jadi ujar Salman Al-Farisi, aku seluruh agama ini pernah aku masuki sini. Aku pernah memeluk seluruh agama. Tidak ada di sini agama yang selengkap daripada agama Islam. Ya kan? Makanya sini agama Islam ini sempurna itu. Barudah aja ada aturannya. Behera aja membuka aurat ada aturannya. Ya kan? Ada kegampangan. Nikmat iman, nikmat Islam ini. Nah, di sini tiada makruh bagi orang yang di luar sembahyang berludah ke hadapan, melainkan jika ada yang menghadap kiblat karena memuliakan bagi kiblat. Dan ya kah, kecuali hadapannya pas napa di sini kiblat, nah jangan nam di sini. Jangan nam. Amun tebulujur kita ke situ aja kada apa-apa sih. Tapi mun tebulujur ke situ kada mau kayak itu bang. Ini membelakangin apa sih nih? Muda ikam nih berudah, nah ini jangan ini di luar masjid sebenarnya. Nah itu kan selain padahal hadapan sih nggak ada apa-apa, cuman di hadapan kiblat jangan sih, jangan. Ya pokoknya kayak itu aja lah. Amunnya di kitab tah, di agama tah manangati jangan, walaupun kada haram, ada efek samping tah bisa kisah. Ada efek sampingnya tah. Mainkan jika ada ia menghadap kiblat karena memuliakan bagi kiblat, dan demikian lagi makruh berludah ke kanan. Ke kanan makruh juga. Ditegakkan yang demikian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbah azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin ala yasarih aw tahta qadamih. Artinya apabila ada seorang daripada kamu di dalam sembahyang, maka bahwasanya ia munajat akan Tuhannya. Kita ini munajat bepender lawan Allah azza wa jalla, maka janganlah ia berludah ke hadapannya dan jangan berludah ke kanannya, dan tetapi hendaklah ia berludah ke kiri. Jadi mau hendak berludah juga ke mana? Ke kiri, jangan ke kanan. Makanya ujar arwah guru lagi teman belajar, makanya sih kenapa orang bulah baju itu orang balu baju kontongnya di mana? Sebelah kiri. Aturnya yang bagus di mana? Belah kanan. Di kiri kenapa? Cagar barudah jadi jaro guru. Jadi mun kita hendak barudah sembahyang jangan, tapi jangan dicontohkan. Begitu aja dah. Ya kan sayang baju anyar. Nah gitu kiri gitu dah. Bahari tukang jahitnya aja alim. Bahari pagi tukang jahitnya aja. Itu pender arwah tuh bahari dah. Maka hendaklah ia berludah ke kiri, artinya. Dan jikalau di bawah kakinya
lipun, tetap jalan sebelah kiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hanya saja dimakruhkan berludah kepada pihak kanan. Kenapa? Karena memuliakan bagi malak yang di kanan. Kita ini kan ada 2 ekor malaikat, ya kan, 2 ekor malaikat yang menjaga kita. Ada yang malaikat di kanan, ada yang malaikat di kiri, di kiri. Apa? Rokib atid kah? Dan inyan ini kada bisa memisahi kita jar. Kecuali malaikat lang ini ada apa CCTV lang kada mau berpisah lawan kita nih. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Dan inya kemana aja kita diumpatinya, kecuali di 2 tempatnya kada mau umpati jar. Waktu kita beheranya kada umpat. Ih, injagin indah. Ih, hantu aja itu. Nah, dan waktu orang bezinah, orang kada Jepang men bezinah. Orang lang kumpul 2 laki bini kah? Atau 2 orang lang bezinah kah? Itunya kada maunya jar. Nya kada mumpat jar. Iyalah jar. Muka itu tuh jar. Mun muka itu jar. Baik bezinah aja sudah jar. Nya kada kawaju malaikat mencatatnya, malaikat memisahi jar. Bujur aja inya dipisahinya, tapi limbahnya keluar tuh keciumannya. Oh, jadinya nih. Oh, ini lain lagi bang nih. Bakas pa berapa nih? Pa berapa? Nah, iya tah, pokoknya kayak itu tah. Nya di situnya limbahnya tuntung tuh di apanya? Dicatatnya. Jadi walaupun kita inya kada melihat, tapi limbah buliknya itu ketahuannya nya ada bisi indera penciumnya tah. Kayak itu jar. Karena memuliakan yang di kanan dan tiada dipeliharakan malak yang di kiri. Padahal di belakang di kiri ada juga malaikat. Bahkan apa aja? Ya malaikat juga. Karena bahwasanya karena bagi malak yang di kanan dan tiada dipeliharakan malak yang di kiri. Tapi yang di kiri kadang-kadang bisa dimuliakan kayak itu sih Den. Nya modalnya di kiri ini kurang dikit. Ya kah? Maaf lah. Karena bahwasanya sembahyang itu ibu segala ibadat, sembahyang itu ibu segala ibadat lah. Karada makanya jadi Nabi, ya kak, jadi Nabi, as-shalah khairu maudhu', jadi Nabi. Sembahyang itu sebaik-baik lang digawi, titik. Bisa kisah aja orang bakesah kayak apa kayak ngetakan lah. Pokoknya karada ibadat nang malawani sembahyang, kecuali 2 kalimah. Itu 2 kalimah syahadat di dalam sembahyang ya ada juga pulang. Karada aja bebarang aja orang mengiklanakan ini jalan ini jar. Ini sikap sampainya jadinya melawan sembahyang bang. Jadi Nabi as-shalah khairu maudhu'. Sembahyang itu paling bagus digawi pas takfir au akillah. Jadi Nabi, aku sudah memadakan serah ikam aja lagi, hendak banyak ikam juga, hendak sedikit pun ikam juga. Ya kah? Dan situ aja iklannya kadusa lang pina macam-macam nah. Karena bahwasanya sembahyang itu ibadah, ibu segala ibadah. Makanya rencak orang tah model lang manasik umroh pun gurusin qadri tah. Ya kah? Jangan sekali-kali mengerjakan haji atau umroh itu tertinggal sembahyang. Karena sembahyang itu jauh lebih afdal daripada haji dan umroh. Apabila ditinggalkan sembahyang karena uzur, maka rugilah ia. Ada orang ya kak ada yang di kitab di Irsyadul Anam dah ada karangan Habib Usman Batawi dah, atau mungkin ada salah di Irsyadul Ibad gini ada juga loh tah. Ya kah, bukan ada salah. Ada orang meninggal, limbah orang meninggal, lalu kakaknya ini datang. Sekalinya dibawa ke kubur, limbah dibawa ke kubur, lalu kakaknya sendiri langsung maandak ke dalam ke liang kubur liang lahat kah. Sudah dilimbuhi tanah, limbah dilimbuhi tanah, bulik kakaknya limbahnya bulik gagah dompet karada. Bari kan ada dompet bang, cuma ada duit maka dompet macam-macam, ada ATM, ada BCA, BRI, BNI macam-macam. Ya kah bang? Tahi, makanya orang mau unjun Rio ini umpannya tahi, tapi biasa tahi-nya juga. Nanya ya. Oh. Ya. Nah itu sih ibu
Makanya jar Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam sembahyang ini sebertaan rukun Islam tak ada di situ. Zakat ada, puasa ada, haji ada di dalam dua kalimat syahadat ada, ya kah? Itu hebatnya di sini apa? Sembahyang itu, ya kah? Ibu, ya kah? Nah, karena bahwasanya sembahyang itu ibu segala ibadat, ibu. Karena ada orang nyambat bapak segala ibadat lah. Ya kah? Orang nyambat tak ibu kota ya lah. Karena ada bapak kota, karena ada. Hebatnya ibu nenek. Umi, ya kan? Masya Allah ya. Hebat banget lah ibu. Ulun lang mau kan sampai kawin lagi nak kada kon jauh pa kana anak ulun tuh betakon nang umur 5 tahun itu. Ayah, kayak apa supaya mama mau keluar jar? Nah, kayak apa urusannya tuh jawab. Mencari mama. Mbah, udah gampangan mama. Lang membasui behera bakamis ya pak. Lang membasui behera bakamis ya pak. Abah, ini buktinya. Mana lagi? Lah, ada mau saya belikan lah. Karena bahwasanya sembahyang itu ibu segala ibadat ibadat badan. Karena ada yang melawani ibadat badan itu daripada sum. Makanya simahum, tanda orang soleh itu anda di mana? Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ya kah? Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ya kah? Maka apabila masuk seorang mengerjakan dia, undur ia daripadanya kepada tempat yang tidak sampai akan dia sesuatu, ya kah? Wujud ya kah? Ya kah? Daripadanya hingga selesai daripada sembahyang, maka berludah mundur ya lagi ya, maka berludahnya ke kiri. Pada ketika itu hanya saja jatuh ia kepada korban juga, yaitu syaitan lah. Kata Syekh Damiri, dan seyogyanya diistisnakan daripada makruh berludah ke kanan yang ada ia di dalam, ya kah? Di dalam masjid Nabi. Nah itu sini, berludah ke kanan yang ada ia di dalam masjid Nabi, ia menghadap, ya kah? Nah itu jangan biar aja amsin toh, ya kah? Ya kah? Jujur ya kah? Maka bahwasanya berludah ke kanan terutama baginya, karena bahwasanya Nabi adalah ia pada sebelah apa? Pihak kiri ya Allah. Jadi biar aja sini memuliakan Nabi. Inilah yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam Syarah Ubab dan Nihayah. Dan seperti demikian itu barang siapa yang ada pada kirinya jamaah daripada manusia dan tidak ada pada kanannya seorang juga pun daripada mereka, itu sunat baginya berludah ke kanan. Namun jangan ada orang yang sebelah mana? Sebelah kiri. Bermula tempat sekalian yang tersebut itu pada orang yang berludah di luar masjid. Adapun jika ada ia di dalam masjid, maka hendaklah ia berludah pada puncak kainnya, kain sorong aja sini, jangan dirudahkan kemana-mana, namun di dalam masjid daripada pihak kirinya, ya kah? Jadi contohnya pada apa? Kontongnya lah, maka digosokkannya setengahnya, dan jangan ia berludah kepada sesuatu suku daripada segala suku masjid. Itu artinya mengotori masjid. Karena bahwasanya ia haram seperti yang telah dinyatakan dia oleh Imam Nawawi. Haram lah. Dulu Junaid al-Baghdadi ya, Imam Asyazili ya, antara dua tah. Imam Junaid al-Baghdadi kalau mendengar orang wali bahwa di daerah situ ada orang wali, di sini teh hendak bertemu nih. Tawasin menunggu di masjid nih. Maka bulan masjid Gonol juga, sekalinya orang tuh keluar, yang dianggap wali nih, limbahnya keluar, sekali di dalam masjid apa? Berudah. Langsung sin Junaid al-Baghdadi kalau ada salah, langsung sin bulik. Jadi lain karena pian lawas seburu sudah menghadangi, lima keluar orang kada dapat, inya berudah di masjid, di sini ilmu syariat aja sudah kada cocok, kada percaya sini. Unda kada percaya. Kada kita jangan etiropnya aja. Ya kan kada percaya sih. Ya kalau ilmu syariat aja sini sudah apa? Sudah bertentang. Masuk ke masjid dah, jangan bersandal. Walaupun masjid itu ampun sorong baulah. Ya Allah, kenapa? Karena masjid itu karena dapur sorong, karena biar pribadi mudah tetap Allah Ta'ala. Karena masjid itu wakaf sudah. Ya kan Allah Ta'ala, kalau mentang-mentang sorong nih, masuk ke masjidnya besan. Oh, jangan. Itu mengotori masjid, jangan.
lagi? Bahwasanya ia haram tuh Sidin. Hah? Haram. Nah kecuali ini Masjidil Haram tah. Kita kadang-kadang lenjak mun jadi andak di luar masjid hilang sandal tuh. Hilang. Jadi paksa kita sandal tuh kita bawa ke masjid, tapi kita membawa apa nih? Plastik kantongan kan disediakan orang situ. Nah, itu kada apa-apa am itu. Tapi amunnya kadang kayak itu, ya kan kada bakantongan diandak di dalam langgar di masjid nih. Ya kan, maka tahi kucing pulang. Ya kan, kada mempan stela. Nah, itu haram am itu. Haram. Maka digosokkan haram seperti yang telah dinyatakan dengan dia oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' dan Tahqiq. Itu tahqiq ngaran kitab lah. Jangan tahqiq dilihat di komus. Soalnya sudah diteliti itu jangan diteliti ngaran kitab. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-busaq fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha, artinya berludah pada masjid itu sesuatu dosa dan kafaratnya itu ya menanam akan dia. Amun kada bakaramik, munnya bakaramik dah ya anu elon tisu kah ya kah kita nih anu bandabang lah. Ujar ke Mustafa Bisri ini masih hidup sidin lah, jar ke Mustafa Bisri sini masih hidup. Aku di sini kada bisa sekolah umum ini kan sekolah aku di sini. Tapi aku di sini diundang orang di Jerman di sini. Diundang orang di Jerman, ya kah? Jadi aku kada bisa di sini. Aku artinya bapak di Jerman itu bahasa Inggris aku kada bisa. Bapak aku diundang jadi orang Jerman kayak buan Islam di Jerman juga lah. Tugas pian sebutingnya baca doa aja. Ya kah? Masa baca doa kada bisa? Nah, amun itu sih kada apa-apa aku sih. Akhirnya aku tulak sin ke Jerman. Limbah tulak ke Jerman sekalinya aku melihat sin, masya Allah Jerman. Ternyata orangnya sin negara kafir tapi ajaran Rasulullah ada di situ sin. Nah apa bersihnya luar biasa sin. Luar biasa sin Jerman bersihnya, masya Allah. Ya kah nyamannya sin di situ. Ya kah ada kita. Ya kah anak masuk ke WC buka. Kenapa ada hantu? Apa juga kena hantu saja tahi dibak di situ. Kaparatnya itu menanam dia, yakni bahwasanya menanam dia itu memutuskan akan haramnya. Itu caranya lagi sidin anunya tah menolaklah daripada keharaman, daripada ketika itu tiada mengangkatkan ia akan dia. Demikian yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Mukhtasar Bafadal. Dan wajib ingkar atas orang yang berludah pada masjid. Mau ada orang berludah masjid sini ingkari, surubannya kayak tangguh ya guys sidin. Ya kan, itu dia kada sesuai lawan ilmu syariat ya kan. Orang yang berludah pada masjid, dan atas orang yang menggosok ludahnya dengan tapak naalnya yang kena najis atau yang kena cemar jika ditakuti menajiskan atau mencemarkan dia, dan hasillah gorotnya pada ingkar itu. Dan jika lo dicaranya sih gini, mau ada orang mengkai itu kita gusuk akan kan kayak itu nasi. Secara tidak langsung kita menagur orang, secara tidak langsung menagur orang. Ada julun membaca di HP aja bang. Di Jepang tah itu bersihnya luar biasa di Jepang tah. Sampai orang Indonesia bercerita, kami pernah di jalan berudah di tengah jalan, itu orang Jepang mengambil tisu artinya, tapi sambil Jepangnya kayak itu dulu. Nah jadinya jalan itu disapu ya, dibuatnya ke sampah terbalik artinya aku jadi supan. Nah, padahal Nabi an-nazafatu minal, pada aja kayak Mustafa Bisri kada pernah ada tulisan an-nazafatu minal iman, kada ada. Udah kita hibak tulisannya. Kadang-kadang di sekolahan dah ya kan memajahi rokok ya tadi kenapa deh harus sudah membersihi kada, ini kada puntung rokok hibak. Dan jikalau dengan menanam dia ke dalam tanah masjid atau pasirnya sekalipun, bersalahan masjid yang tidak berturap kada bertanah, maka tidak hasil ia dengan menggusukkan ludah pada bab mas haram itu. Karena menggosokkan dia itu malah menambahlah. Kepadanya itu tiada dinamai menanam akan dia, hanya adalah ia menambahi pada mencemarkan akan dia.
Dan sunat, apalagi berkurban dalam masjid. Telujur masjidnya direhab. Biar direhab masjid itu tetap aja ngarannya nama masjid, walaupun tanah aja sekalinya berkurban di dalam masjid. Di halaman bang, jangan juga, cari yang lain aja. Di mana? Di tengah hutan kah? Jadi nyaman bawa dagingnya. Mana lagi? Karena menggosokkan itu tidak dinamakan menanam dia adalah ia menambahi pada mencemarkan dia juga, dan sunat menghilangkan dia daripada masjid, dan hanya saja tidak wajib menghilangkan dia daripadanya, serta keadaan yang berludah pada masjid itu diharamkan karena khilaf ulama pada mengharamkan akan dia. Bermula tempat haram berludah dalam masjid jika kekal haram ludah tiada, jika hilang jiritnya sedap bercampur dengan air kubur. Ya kah? Nah itu sudah tercampur, jadi mudah ludah itu hilang ya. Dan lagi tempatnya jika sampai ludah itu kepada satu suku daripada segala suku masjid tiada jika sampai ya kepada hawanya aja. Tapi yang punya kita berudah di masjid gitu nah. Tapi terabang banyak nih. Berudahnya itu terabang mencari nah. Nah itu apa bang? Ya kan? Ini kadang membuka masjid. Ini masjid ada lawak apa bangkong lah. Maus ingus. Aja. Nyapuakan ke dindingnya. Nah, itu karena suku-suku apa tak? Suku masjid temen itu, ya kah? Iya. Jika sampai ya kepada hawa masjid jua, maka dari karena ini harus berludah di dalam masjid pada suatu bejana, seperti harus berbuang darah di dalam masjid pada suatu bejana, tapi diandak dari mana? Di botol. Anak ada papan itu sini. Ya treh, ya kanya treh kantong plastik yang sendal treh. Atau di atas sampah yang ada di dalam masih sudah disediakan apanya nih wadahnya. Dan jikalau tiada karena hajat sekalipun, bermula sangka setengah ulama bahwa haram berludah pada hawa masjid adalah menang ada boleh, dan jika tiada dikenal rejumoin ya kah tidak haram berludah atas tikar masjid jika tidak ditakuti daripada sampai suatu daripadanya, kecuali kini tak berudah sini sekalinya ya kah tembus sampai ke mana beluang langsung limba dirudahinya kembangan bakas bisi ilmu sakti napakah. Jika tiada ditakuti daripadanya sampai suatu daripadanya kepada masjid, yakni tiada haram pada pihak berludah di dalam masjid. Adapun pada pihak mencemarkan tikar masjid, maka itu haram lah. Itu lain, bukan masalahnya artinya. Ya kah? Syahdan. Barang siapa melihat najasah dalam masjid, maka wajib atasnya mengeluarkan akan dia daripada masjid. Nah. Ini, jadi munnya ada melihat najis di masjid. Ya kah, siapa lang melihat itu lang wajib na ba? Nya kaum pang lang wajib. Ya kah, nah iya tegur sampaikan itu jari ya benar. Ya kah, jadi siapa lang melihat itu lang wajib membuangi. Ya kah, jadi mun nya kada mau pada hidup kaum. Itu kaumnya ada anu iya kaja kaumna berdua berarti wajibnya tak. Ya kan kayak itu lagi. Aturnya siapa lang melihat itu lang wajib membuangi sih lah. Daripada masjid dengan segera pula, dengan segera, yakni dengan wajib aini artinya wajib perorangan ya. Jika tiada ada yang tahu akan dia, nah amunnya yang lain tahu juga sini wajar. Tutup maksud penanya ya kah rahakan deba apa katanya soalnya madahakan paksa mincus ya kita jar. Nah saya paling menang Prancis kah Spanyol kah? Bisa kan sudah? Hah? Dikit lagi, tarik lagi lah. Tiada ada yang tahu akan dia yang lain daripadanya. Dan jika ada orang yang disediakan oleh imam, maka memeriksa najis. Bagi memperiksa najis dan menghilangkan dia di dalam masjid dengan upah yang maklum sekalipun. Kadang apa jujur? Ada aja kaumnya sudah jar, ada aja gaji. Oh ada sih, kadang kayak itu. Ya kah? Dan demikian lagi makruh menyapu gubar daripada dahi atau daripada muka dan meratakan batu pada tempat sujud. Ya kan? Jadi kita sujud itu kalau sambilnya di mana nih? Disapui dulu tuh makruh jadi. Makruh. Ada batu kecuali batu itu tajam benar. Wah, mencagar muka ada apaan nih? Belukaan
atau meratakan batu pada tempat masjid, karena sekalian itu menafikan akan khusyuk, berarti pikiran kita memikirkan itu, berarti kada konsentrasi lagi hambak. Jadi kita ini sembahyanglah disuruh khusyuk tuh sampai kayak itu tah, ya kan, menafikan khusyuk dan tawadhu. Dan demikian lagi, ya kah, dan artinya limbahnya kakak anu disapui, artinya indah bandar seorang ini lang mode tarigat sedikit, padahal kan papa jong kayak itu, itulah tanda kita ini manusia seorang hamba, wajar aja kayak itu sidin, wajar aja. Dan demikian lagi makruh menghantarkan tangan atas pinggang, sembahyang kayak ini, ya kan, sembahyang kayak ini, ya makruh lah aja. Ini tanda orang apa nih, tanda orang sombong, ya kan, sombong gitu. Jadi jangan pegambar mau, jangan gitu, ya kan, gitu gina. Nah, terus nak pegambar gitu gina, ya bujuran nah, itu tanda orang tawa. Nak minta anu minjam kikisang orang ge, kawakah no, bod, ya kan, jijit ya, gitu. Jangan sedih. Nah, di atas pinggang sama ada tangan kanan atau kiri atau keduanya. Dan sama ada yang menghantarkan itu laki-laki atau perempuan. Jangan kayak itu sih, bebinian enggak lakian kan, jangan pakai kacak pinggang atau kunsa. Karena ya ditegahkan daripada itu sombong tuh. Dan lagi karena bahwasanya yang demi itu perbuatan segala kafir, orang kafir gitu sih. Ingetakan tolong bodoh kakak itu tuh gawin apa tuh? Orang kafir sih, orang kafir gitulah. Atau perbuatan segala orang yang takabur, ya kan, orang takabur kayak itu. Dan kesenangan segala kafir di dalam neraka kayak itu. Ada jadinya waktunya yang bisa kesenangan lah. Ada, ya kan. Dan lagi karena bahwasanya iblis alaihi laknatu nih. Jangan iblis rahimullah rahmatul abror. Ini iblis alaihi laknatu tatkala diturunkan di dalam syurga adalah ia menghantarkan tangannya atas jadi turun tuh kayak itu jelas iblis waktu turun diturunkan itu bakacak apa tuh? Bakacak pinggang. Ini bakacak pinggang yang sombong lah. Lain orang kayak ini. Si tarot tuh. Sakit pinggang nah, ini. Dan demikian lagi makruh merendahkan kepala daripada belakang tatkala ruku atau meninggikan dia daripadanya, dan jika tiada dengan mubalaghah sekalipun, karena yang demikian itu menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi makruh merendahkan kepala daripada belakang, lipat kena artinya kan kayak itu rata, kalau ini dipatkan kayak itu nah itu makruh cinta, ya kan, jadi rata kayak itu janganlah, nah jangan kayak itu sih, jangan. Tatkala ruku atau meninggikan daripadanya atau kayak itu nah ruku tuh kayak itu nah, ya kah, aturnya jangan kayak ini, jangan kayak itu, tapi apa nih rata. Dan jika tiada dengan mubalaghah sekalipun, jangan pindah kada mau benar betunduk tulah, karena yang demikian itu menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi makruh mengerjakan sembahyang serta sangat menahani qada hajat besar atau kecil. Jadi makanya kayak itulah sembahyang mau hendak kami kan hendak herakan presiden supaya kena amunnya kada mengkaya itu sembahyang tuh kena karena lagi hendak khusyuk tuh konsentrasi mengkaya apa menahan kantut itu juga, ya kah? Atau menahani kantut. Nah makruh juga sembahyang menahani kantut, ya kah? Kantutakan. Dan terkadang haram yang demikian itu jika memberi mudarat. Nah gitulah. Amun kita tahanin ini cagarnya, ya kah? Beefek lawan kesehatan. Haram hukumnya menahani apa tuh? Kantut kah? Menahani bakamih kah? Menahani behera kah? Ya kah? Jangan sih, ya kah? Ada boleh kita memudaratkan diri sendiri. Bah, pengen kada gapan kantut. Ya Allah ya Allah ada kalau kesel malam lah. Dan kantut naik haji di pesawat, di pesawat diberi makan orang banyak, di antaranya makan intalu, makan intalu, lalu nak makan tut, coba ya sedikit volumenya turunkan dulu, bau sekalinya, nah dah iya am jurang nek,
bah dah maka dihiga-higan ini tebulujur anu kawalan tuh kadang orang Banjar orang lain coba sekali bilang bau nah jadi pas anak bakantut tahani anak bakantut tahani sekalinya ya kah panas awak nih lah mulai dibatis panas kenapa jadi panas orang sekalinya benaik sampai nah bawa ya kah dokternya ada jadi pesawat tuh kenapa aja dokternya jadi panas jar ya kah dokter yang bebiniannya umpat jonjap ayo pang jur jurang di dalam kesempitan jurang sudah barinya obat tetap aja kada membaik nah jurang ya Allah napa nih lah kada sampai jurang jagarnya ke Makkah nah ya kah jadi sudah mikirakannya apa gerangan dosaku inilah jurang sekalinya lo terpikir kantut limbah tak anak bakantut bawa ya kah ke WC pesawat itu kantut takannya sandangnya sorongonan pus ya bom atomnya nih biar sudah bawa ya sekalinya beturun anak bakantut pulang bawa pulang akhirnya limbah di kantut kan hilang sebertaan anunya tuh kada gampang kantut cucuk aja karena kan bakantut di kelas biar kesehatan akhlak 5 jar asal kesehatan 6 jar udah jumain lalu di sekolahan apa pintaran ya kannya kau aja keluar pang satu mat ini kada biar aja guru aja akhlak 5 aja asal kesehatan 6 jadi jurang ya Allah kada gampang kantut lah kada gampang kantut nah jika memberi mudarat ia akan dia dan sunat menyelesaikan diri daripada yang demikian itu tuntung seden behera tuntung apa behera ya kah dan terkadang wajib iya dan jika luput akan dia sembahyang berjamaah boleh aja biar kada sampai sembahyang berjamaah dia daripada kada tuntung lagi behera jangan tuntung antik juga lah mana lagi supaya habis di mana lah supaya berbalik lah bermula tempat makruh mengerjakan sembahyang serta menani yang tersebut itu jika luas waktunya tapi amunnya mepet kan usah dibawa behera keluar jagarnya waktu adapun jika picik waktu wajib atasnya mengerjakan sembahyang serta yang demikian itu jika tiada sangat memberi mudarat akan dia karena menghormati waktu dan demikian lagi makruh mengerjakan sembahyang serta ingin akan makanan akan makanan atau minuman yang sudah hadir atau yang hampir akan hadir sekira-kira jika sembahyang ia dahulu daripada makan atau minum niscaya cederalah khusyuknya jadi kita mau ada makanan kita hendak makan dulu jangan sembahyang ya kah aku bahari jurang malah ya tadi bamaulitan di rumah ayah bahari rumah guru syukur ya kah bubuhan aku tah ya kah gara guru terhib tah lima itu tuntung limbahnya tuntung betahlil itu besurungan makanan pahadangan makanan tuh jurang baik aku bawa sembahyang dulu jurang bawa sembahyang dulu nyawa kada tuntung juga limbah itu anak sembahyang jadi jangan ya salah nyawa sih ujisin salah nyawa sih makan dulu anjir apa sih aku nih daripada jujur tuh aku kesahkan jualan kesalahan aku nek ya kan salah nyawa sih ditabur sih salah nyawa sih orang makan dulu anjir apa sih sembahyang aku kan memikirkannya kayak itu aja napa teh mbah kada sembahyang iya beluman apa juga beluman cukup bukan masalahan itunya sembahyang kada nyamannya itu nah dipikirkan ya kah ini orang besurungan kita bawa sembahyang Allahu Akbar ya kah jadi jarang di dapur cukupkah begitu tumat berapa buah lagi nah berarti kan menipis namanya maka sorong lang kuriak bemaulitan nih sorong lang kada dapat lah nah mau karena itu jadi sebabnya ya kah bawa makan dulu nak makan dulu nih kada bawa makan iwak bandakan betudung kada lalu napa kucing meong apa kabar nah dah jinya iya ya karena ya dah kada khusyuk sembahyang artinya khusyuk tuh dasar kakak itulah kada usah mengatakan nang kakaya itu tuh ya kah iya teh nah orang bulan puasa ya kak makan dulu aja sembahyangan ya kah belum puasa kan nah, bawa dulu bubur ngepas kena ngalih ya kah bawa makan dulu
Bawa makan. Mau nak sikap tuntum kayak itu nah. Kapan panas lagi? Nah betul. Hapok ya. Nggak bujuran juga. Kadang-kadang dulu aja dulu biar orang makanan. Sorong apa dulu nih? Sembahyang ka dulu. Sembahyang ya mau makan dulu, makan dulu. Mau makan dulu. Ged jar Syekh Ismail Yamani, gaddimil asya qabla al-isya. Dahulukan makan malam dulu anjur sembahyang. Sembahyang isya. Gaddimil asya qabla al-isya. Nah, dan demikian makruh mengerjakan sembahyang serta ingin. Lain kita kada kepingin. Mun urang lang bulan puasa tuh saya pernah kada kepingin. Ya kah? Ingin akan makanan atau minuman yang sudah hadir atau yang hampir akan hadir. Saya kira-kira jika sembahyang ia dahulu daripada makan dan minum, niscaya cederalah namanya khusyuknya. Karena Nabi SAW ada menyuruhkan dengan mendahulukan makan atas sembahyang, dan hendaklah ia makan dengan sekadar sempurna dengan dia khusyuknya, ya kah? Nah, supaya lang khusyuknya sempurna artinya supaya lang kada teganang lah. Karena teganang lagi. Maka jika tidak sempurna khusyuknya melainkan dengan makan kenyang, maka hendaklah ia makan kanyang-kanyang. Disuruh sini makan apa? Kanyang-kanyang. Apa? Supaya lang lindung apa? Kucing dah. Makan nih kanyang sin. Kada cukup bajejar, jangan kanyang akan sin. Kecuali manggah sudah cukup sepiringin cukup jar. Amunnya kada tambahi lagi. Serang ya kan 3 rangsang serongan aja. Ayo kak, mbah, kenapa iwak habis? Ya kucing, wow, wow itu artinya huruf atop, udah minta sedikit artinya. Bermula tempat, nah Allah subhanahu wa ta'ala, ala Fatihah, bismillahirrahmanirrahim.